Ngapain orang-orang itu ngaji sampai mempelajari beberapa kitab-kitab bahasa Arab kalau pada akhirnya lisannya suka menyakiti perasaan orang lain? Ngapain orang-orang itu beribadah benar-benar kental, benar-benar kuat, benar-benar baik kalau misalnya pada akhirnya dia menjadi orang yang merasa lebih baik daripada orang lain? Ini suka. Pemirsa, Ya, kabar pemirsa semuanya, mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. amin. Disclaimer ya, Disclaimer. kita perlu menjelaskan juga nih kepada orang-orang, karena ada beberapa yang menganggap kalau ini adalah konten saya saja. Oh gitu. Jadi perlu ketahui kalau ini adalah Ini sebenarnya semacam kita ngobrol dan obrolannya itu ya seputar-seputar tentang kehidupan, seputar tentang apa yang sedang terjadi, apa yang sedang viral gitu ya. apa yang sedang viral Enaknya ya. dan jadi, penting untuk jadi dibahas. sebuah obrolan gitu ya. Sebuah viral. Jadi ini adalah konten kami bersama. Artinya kita ini bareng-bareng untuk berkembang di YouTube untuk menjadi apa ya istilahnya sosok inspiratif bagi diri sendiri sebenarnya. Bagi diri sendiri. Dan alhamdulillah kalau misalnya ada orang-orang yang juga bisa mendapatkan inspirasi dari konten kita. Allahumma Amin. jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kabar setelah 2 minggu nggak ketemu ya? Sekitar 2 minggu ya? Ya kurang lebih kita 2 minggu udah nggak ketemu dan memang saya mumpung ini libur kan, ini hari Kamis guys ya, tanggal 9. Long weekend guys ini. Long weekend. Kalau jenengan weekendnya kapan? Saya tiap hari weekend. Nah, Pak Mas Andi, jenengan kan jenengan juga punya anak. Jenengan kan juga pernah merasakan fase-fase belajar loh. Ya fase belajar. Dan saya kan juga sebenarnya saya tuh orang yang cukup kritis di bidang pendidikan sebenarnya. Walaupun saya ini bukan guru yang baik-baik banget, artinya banyak juga keluputan saya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Mas Uja ini profilnya sebagai apa ya? Akademisi gitu ya. Akademisi. Akademisi. Bocah usia 26 tahun disebut sebagai akademisi itu Iya, buat saya akademisi. aduh. Iya biar lebih kelihatan mentereng. Bahasa sekarang bahasa milenial kalau hanya guru gitu kan orang ekspektasinya udah Biasa. Cuman Enggak, orang zaman sekarang kalau dengar ucapan guru, pasti yang pertama kali dipikirkan adalah honorer apa PNS. nah itu. Itu dia. Jadi lebih kerennya akademisi ya. Akademisi ada. Akademisi aja. Ya, Karena untuk bahasa-bahasa sekarang ini kalau kita nggak mencoba membuka apa ya istilahnya? Branding Ya. Branding bener Branding ya? ya. Branding ya. Istilah guru, istilah dosen kita ganti dengan akademisi lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi ya. kompleks Dan lagi, lebih elegan aja terdengar juga. Iya, lebih elegan. Tapi yang disayangkan itu kalau sekarang ya Mas Andri, banyak pelintiran-pelintiran dari hal-hal yang tidak baik. Artinya sebutan dari hal-hal yang tidak baik itu dipelintirkan kepada sesuatu yang lebih soft didengar. Amit saya ya. Iya. Misal kata seperti hubungan tanpa status, sekarang di orang-orang bilangnya apa? FWB. Wah, ini FWB. baru denger ini. FWB itu friend with benefit ya, artinya ya saling berhubungan, apapun dilakukan layaknya suami istri pun juga gas saja. Tapi tidak ada status hubungan di antara mereka, tanpa status. FWB. Jadi Benefitnya itu berarti penekanannya benefitnya. Benefitnya itu. Jadi ya aku berteman dengan seorang perempuan yang untuk saling memberikan keuntungan apapun, berimajinasi bersama, ya saling rindu-rinduan, saling gombal-gombalan, tapi tidak ada status. Itu salah satu penyebutan hal yang tidak baik dipelintirkan kepada sesuatu yang muaranya lebih soft aja, keren bahkan. Apa ya tadi benefit itu ekspektasinya udah menguntungkan ini, padahal menguntungkannya itu kan dalam tanda kutip Dalam gitu tanda ya. kutip. Tanda kutip dan itu di luar ekspektasi saya itu. Betul. Nah itu Istilah baru buat saya. istilah baru jenengan. Istilah baru. Karena jenengan Mas sudah berumur. Ya berumur. Bukan tua ya. Bukan tua ya, berumur ya. Sudah berumur. Mungkin fase kita kan udah beda. Zaman saya belum dipikir, jenengan udah ceprot duluan gitu. Saya lagi seneng banget kalau ngobrol sama orang-orang yang juga frekuensi akademisi atau punya historis di bidang pendidikan yang sampai sekarang merasa melek dengan apa yang ada di Indonesia. Saya tertarik untuk membahas itu karena buat saya sekarang ini sekolah yang tadinya sebagai muara atau sebagai labuhan dari orang-orang
untuk mendedikasikan ilmu yang mereka miliki, menjadi seorang guru, menjadi seorang pelajar, menjadi seorang apa ya Pak istilahnya pejuang apa yang diimpikan intelektual. mungkin ya, apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan. Nah. Jadi biar terwujud di sekolah itu generasi sekarang untuk apa ya istilahnya ajang pendidikan ya tetap ya. Iya, ya karena emang buat saya penting nggak penting menurut kalian yang namanya sekolah itu berpendidikan itu perlu buat saya. Perlu. Penting, harus. Sangat. Karena ya kalau besok kita udah jadi orang tua pasti ya kita tuh perlu mendidik anak kita menjadi sebuah sosok yang dapat memberikan kepada kita manfaat di yaumil qiyamah ya. Intinya satu itu, di yaumil qiyamah. Orang kan amit sewu ya, mungkin panjenengan bisa melihat dari keluarga panjenengan atau dari beberapa orang terdekat panjenengan. Sekarang ini kan banyak orang tua yang lebih khawatir anaknya bodoh dengan pendidikan duniawi daripada pendidikan ukhrawi. Agama istilahnya. Iya, agama istilah. Jadi orang tua itu akan lebih bangga dan menjadi buah manis untuk dibicarakan di lingkungannya saat punya anak yang profesinya di sekolah. Istilah jadi mandor, jadi ahli matematis, jadi ahli ini itu, tanpa apa ya, mensortir betapa baiknya kualitas anak ini dalam menjaga ibadah-ibadahnya. Ini kan salah kaprah sebenarnya. Salah kaprah dalam artian sebenarnya bisa dibenarkan nggak sih seperti itu, Mas Ija? Bisa dibenarkan selama itu tidak menjadi skala prioritas nomor 1 ya. Ya, boleh. Mencari dunia kan nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya sih. Boleh. Bener nggak ada dan salahnya. itu bahkan menjadi anjuran yang disyariatkan dan diwajibkan sebagai seorang muslim. Iya benar. Iya dong. Ngapunten ya. Di dalam surah Al-Jumu'ah itu kan ayat ke-10 Allah mengatakan faidza qudiyatis shalah. Ketika kalian itu usai mengerjakan sholat ibadah menghambakan diri kepadaku, fantasyiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari karunia-karunia yang telah aku sebarkan di dunia ini. Cari karunia-karunia yang telah aku berikan kepada kehidupan kalian. Ilmu itu tadi. Bukan, ini tarafnya adalah duniawi. Oh, nah, gitu. capai dunia itu. Aku udah kasih banyak nikmat nih sama kalian di dunia. Bertebar kalian di muka bumi, cari nikmat itu, nikmati. Itu kan yang Allah inginkan. Iya. Nah, tapi dalam ambisi menikmati sebuah nikmat-nikmat dalam kehidupan ini, kita kan akhirnya berpikir bagaimana caranya kita sukses. Akhirnya Allah sebutkan di situ wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sering-seringlah kalian ingat aku dari setiap pekerjaan yang kalian lakukan supaya kalian menjadi orang yang beruntung, sukses, mayar uripmu kan ngoten, Pak. Jadi kan artinya titiknya pekerjaan itu adalah sebuah hal yang disyariatkan. Boleh, tapi prioritasnya apa dulu? Istilahnya kalau kita ngikutin akhirat maka dunia akan mengikuti. Kalau kita fokus kepada dunia maka akhirat menjauh. Kan gitu. Ya Bang. Itu udah rumus ya, berarti. Itu rumus orang-orang terdahulu. Jadi perlu diperhatikan ya. Apa yang kita kejar di dunia ini mungkin tidak abadi. Bukan mungkin, Pak. Pasti tidak abadi. Kecuali kita udah hidup di dimensi lain. Nah itu. After kita mati berada di alam barzah, ada peristiwa kebangkitan di sana, berkumpul di padang mahsyar, baru kita ditentukan akan menjadi penghuni surga atau neraka kan gitu. Wah, ini terlalu jauh. Iya, masih terlalu jauh dan terlalu dini untuk membahas ini. Berarti intinya pendidikan itu yang pertama adalah akhlak dulu ya. Ya, ilmu itu kan Pak, puncaknya akhlak Pak. Orang itu dasar, kalau puncaknya akhlak berarti dasarnya ilmu Pak. Ilmu itu penting ada. Cuman puncak dari level up-nya seseorang yang berilmu itu ketika dia sudah ada di titik berakhlakul karimah. Ya buat apa orang belajar tinggi-tinggi kalau sifatnya masih seperti. Iya benar. Nah, benar. Bagaimana ngapain orang-orang itu ngaji sampai mempelajari beberapa kitab-kitab bahasa Arab kalau pada akhirnya lisannya suka menyakiti perasaan orang lain? Ngapain orang-orang itu beribadah benar-benar kental, benar-benar kuat, benar-benar baik kalau misalnya pada akhirnya dia menjadi orang yang merasa lebih baik daripada orang lain? Ini subhatnya itu. Padahal orang yang berilmu harusnya semakin banyak ilmunya semakin merendah. Ilmu padi abangku.
Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing, ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok.